illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul quddus as-salam, wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh, sayyidinal arabi wal ajam, wassalatu wassalamu ala khairil anam, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil karim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, duyufur rahman, ittaqullaha zal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lillahi 'alan nasi hujjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju arafah, faman adarakal arafah faqad adarakal hajj. Hadirin duyufur rahman, sampailah kita pada tempat, pada waktu yang kita tunggu-tunggu. Lebih kurang ada yang belasan tahun, ada yang puluhan tahun kita menunggu datang untuk melaksanakan rukun haji ini, wukuf di Arafah. Tentu kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, atas karunia yang Allah beri kepada kita untuk datang wukuf melaksanakan ibadah haji di Arafah ini. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Duyufur rahman, sedang jamaah wukuf pada siang hari yang berbahagia ini di tempat, di daerah Arafah yang lebih kurang 12 km ini. 2 miliar lebih orang ingin datang ke tempat ini. Tidak seluruh orang yang bisa datang, hanya orang-orang yang Allah panggil. Banyak pun uangmu, besar pun kekuasaanmu, yang datang ke tenda, ke tanah Arafah ini adalah orang-orang yang menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari yang berbahagia ini, rasa syukur itu semakin dalam. Penantian yang begitu panjang yang kita harapkan untuk melaksanakan rukun haji yang kelima, yaitu rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Hari ini kita bersimpuh, kita datang ke tanah Arafah bukan karena kita mulia, bukan karena kita sedang dalam keadaan kaya raya, bukan kita seorang pejabat, tapi kita datang betul-betul sebagai tamu Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setidaknya ada 4 cara menggapai kemabruran kita sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentu perlu dengan niat yang tulus datang ke Arafah ini, menghambakan diri, mengakui segala kesalahan kita yang perbuat selama ini. Dosa yang kita perbuat selama ini, dosa apa saja? Dosa mata, mungkin salah melihat. Dosa tangan, salah mengambil. Dosa kaki, salah melangkah. Dosa hati, salah memahami. Dosa kepada kedua orang tua kita. Demi Allah hadirin, Allah tidak akan ridho kalau orang tua kita tidak ridho, karena Allah sejajarkan 3 hal dalam Al-Quran. Pertama, aqimus shalah wa atuz zakah. Kalau kita sholat tak tunaikan zakat juga tidak sah. Zakat saja tidak, sholat juga tidak sah. Kalau yang kedua yang Allah sejajarkan adalah atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah, tak taat kepada Rasul, tak diterima ketaatan kita kepada Allah kalau tak taat kepada Rasul. Taat kepada Rasulullah, tak taat kepada Allah juga tidak diterima. Yang ketiga Allah iringkan dalam Al-Quran, ridallah fi ridal walidain. Bahkan Nabi SAW ajarkan, meskipun berbeda agama dengan orang tua, kita wajib berbakti di dunia ini kepada kedua orang tua. Hari ini hadirin,
Coba renungkan berapa banyak dosa kita kepada ayah yang mencari nafkah untuk kita dari kecil. Dari kecil kita dicari nafkah oleh kedua orang tua kita. Ibu yang telah melahirkan kita. Wahnan ala wahnin wa fisalun fi amaini. Ibu yang telah melahirkan kesusahan di atas kesusahan, kepayahan di atas kepayahan. Ya Allah, kalau mereka hidup hari ini, ya Allah, panjangkan umurnya, ya Allah, sehatkan badannya, ya Allah, panjangkan umurnya dalam taat kepadamu, ya Allah. Kalau mereka sudah meninggal dunia, hanya doa yang dapat dipanjatkan. Mudah-mudahan kuburnya menjadi taman-taman surga. Allah terangi jasadnya dengan kalimat La ilaha illallah. Oleh karena itu, berbaktilah kepada kedua orang tua kita agar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita hari ini punya anak, mintalah di tanah Arafah ini agar menjadi anak yang soleh, agar menjadi anak yang soleha. Karena izamatal insan, kalau kita sudah mati, seperti kita hari ini berpakaian putih, kata Rasul, suatu saat kita akan kembali menghadap Allah dengan sehelai kain kapan menghadap Allah. Hari ini tak ada beda kita yang hadir di tenda ini. Entahkah saudara seorang pejabat, entahkah saudara seorang tokoh masyarakat, ketika hadir kita sama-sama berpakaian ihram. Ada larangan ihram. Jangankan punya orang, untuk memotong kuku kita sendiri saja Allah berikan dam ketika kita berpakaian ihram. Ini hendaknya terrealisasi di luar dari tanah Mekah ini, agar kita ini yang dinamakan dengan haji yang mabrur. Niat kita datang adalah untuk menghambakan diri dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang datang bukan karena kita mulia. Kita yang ada di Arafah ini bukan karena kita lebih hebat, tapi karena kita banyak salah. Hambakan diri kita, bermohon ampun kepada Allah. Tuba liman sagalahu aibuhu an uyil bin nas. Berbahagialah orang yang sibuk mengurusi aibnya, kesalahannya, tak sempat memperhatikan kesalahan orang lain. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Seluruh anak cucu Adam yang lahir setelah Adam punya kesalahan, dan sebaik-baik kesalahan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat yang tulus. Yang kemudian, yang kedua adalah bertobat ini perlu kita lakukan karena kita tak luput dari kesalahan. Tobat kepada Allah, tobat. Salah kepada suami, mohon ampun kepada suami. Salah kepada istri, kasar, zalim, bohong. Keuangan kau tak jujur sama istri, istri tak jujur sama suami, tak jujur kita dalam kehidupan ini. Tobat. Kesalahan kepada kedua orang tua, mohon ampun. Bermohon kepada kedua orang tua. Kalau sudah meninggal didoakan. Kalau masih hidup, setidaknya kita senantiasa datang. Walaupun orang tua kita kaya raya, walaupun orang tua kita serba ada, mungkin satu buah Pepsodent yang engkau berikan, sabun batang yang engkau antarkan ke rumah orang tuamu, engkau demi Allah dapatkan dua pahala. Pertama, nilai sedekah. Yang kedua, nilai baktimu kepada kedua orang tuamu. Kalau kau beri sama orang lain, engkau hanya dapatkan nilai sedekah. Tapi ketika kepada orang tua, engkau dapatkan nilai dua. Satu, nilai bakti. Yang kedua, nilai engkau bersedekah kepada orang tua. Jikalau dia sudah meninggal dunia, bagaimana caranya? Teruskan amal kebaikan yang pernah ia lakukan secara kontinuitas. Ini yang dimimpikan oleh Nabi. Wahai Bilal, aku mendengarkan hentakan sendalmu di dalam surga. Apa amalan yang engkau lakukan? Bilal tak pernah membatalkan air wudunya dan selalu sholat sunat wudu, sehingga Bilal bin Rabah dijamin Allah masuk surga. Tanya diri kita, apa amalan yang kita lazimkan sampai hari ini? Atau jangan-jangan hanya korban sekali 3 tahun, atau hanya jangan-jangan berimpak sekali sebulan,
Lazimkan infak ini. Kalau setiap minggu, berikan setiap minggu. Kalau membayar token masjid, lakukan ini. Orang yang mabrur itu, dia cenderung bersedekah. Karena harta ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang ketiga adalah harta yang halal. Harta yang halal ini penting. Kata Nabi SAW, orang yang datang dengan harta yang halal, naik satu kakinya ke kendaraan, labbaik Allahumma labbaik, dijawab oleh para malaikat, labbaik, labbaik, kami sambut panggilanmu, kami antarkan doa-doamu. Ketika harta kita halal, maka tempat kembali kita adalah surga. Tetapi ketika kita mendapatkan harta yang tidak benar, maka ayul lahma nabata min haram pannaru ajrubi, apapun yang tumbuh sehelai bulu saja daripada yang haram, maka tempat kembalinya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, cerminan ikhram ini, mematahkan ranting kita tidak boleh, mencukur rambut kita tidak boleh, mencukur bulu, memotong, semuanya yang kita miliki dilarang dalam berikhram. Ketika di luar ikhram ada rem-rem kita, mana yang bukan hak kita jangan kita ambil, mana yang hak kita itu ini perlu kita perjuangkan. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi melaksanakan ini adalah syariat Ibrahim. Di tanah yang kurang lebih 12 km persegi ini, Adam alaihissalam melakukan salah di dalam surga. Allah keluarkan, selalu berdoa, Rabbana zalamna ampusana. Allah pertemukanlah Adam dan Hawa di Jabal Rahmah. Ibrahim ketika ragu-ragu memanggil manusia ini di tanah haram, bagaimana ya Allah, suaraku tidak akan terdengar sampai ke pelosok negeri. Kita datang ke sini adalah berkat panggilan Nabi Ibrahim, disempurnakan oleh Rasulullah. Ibrahim sempat kecewa, bagaimana sampai pesan saya sampai ke Indonesia. Kata Allah, wahai Ibrahim, kerjamu hanya berdoa menyampaikan. Kalau menyampaikan ke pelosok-pelosok itu urusan Allah. Hari ini banyak kita meragukan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Melalui keadaan Arafah yang mulia ini saya sampaikan, kalau hari ini kita punya rasa cinta kepada anak, pada istri, kepada ayah, kepada ibu, cinta ada di dalam dada. Kalau dibelah ini dada, tidak ada cinta. Yang ada hanya darah, yang ada hanya darah, yang ada hanya darah. Tapi kenapa dikatakan cinta ada dalam dada? Karena cinta itu untuk dirasakan Allah Jalla Jalal, bukan untuk dilihat, tapi dirasakan di dalam hati kita. Ada Allah yang mengatur kehidupan ini, ada Allah yang akan mengijabah doa, ada Allah Subhanahu wa taala yang akan mengatur segala urusan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Beban kita, kesempatan-kesempatan, musibah, keadaan, semua yang Allah berikan itu adalah kemampuan kita. Doalah dan bertobatlah di Arafah ini, akan Allah terima taubat kita. Kemudian berdoa untuk kebaikan dunia kita, berdoa agar kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Sebaik apapun kita, kalau ujungnya su'ul khatimah, tidak baik, tempat kembalinya neraka. Makanya ada doa, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatim, sebaik-baik kematian. Inilah yang kita harapkan di Arafah ini. Kemudian ini cerminan padang mahsyar. Suatu ketika nanti tidak ada beda kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Datang semuanya berpakaian putih, tidak ada pakai peci seperti ini, tidak ada pakai penghalas bagi laki-laki. Perempuan semuanya dalam keadaan sama, menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan. Ini gambaran kita di padang mahsyar yang akan menghadap Allah, yang akan dipisahkan dari tenda-tenda kasih sayang Allah, hanyalah orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita berhaji ini, Allah akan cukupkan segala urusan kita. Minta kita dunia, akan Allah berikan dunia. Minta kita akhirat, akan Allah berikan akhirat.
Allah Subhanahu wa taala pada hari Arafah ini turun ke langit bumi, para malaikat seluruhnya turun ke Arafah ini untuk menijabah doa-doa kita. Ya Allah, Engkau berikan kami sanggup datang ke Arafah untuk melaksanakan, menunaikan ibadah haji ini. Ya Allah, jikalau ini haji terakhir, seolah-olah ini tak pernah lagi kita berhaji setelah ini, maka jadikanlah haji kami ini haji yang mabrur ya Allah. Jadikanlah sa'i yang kami syukuri ya Allah. Jadikanlah tijarah kami tijarah lan tabur ya Allah. Jadikan haji ini kontinuitas setelah kami pulang ke daerah, artinya mabrur, barroro yubarriru mabruran, pulang dari tanah suci sampai ke tanah air, baik tingkah laku dia kepada suami dia, baik tingkah laku suami kepada istri, baik tingkah laku anak kepada orang tua, baik tingkah laku kita kepada tetangga, baik akhlak kita melayani masyarakat. Jadi ini yang dinamakan mabrur. Ada perbaikan dari yang tidak baik ke arah yang lebih baik. Allahu Akbar. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Hadirin sidang jemaah Arafah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin wukuf kita di Arafah ini dinanti-nantikan oleh orang banyak. Oleh karena itu, jangan segan-segan mendoakan orang lain. Jangan segan-segan kalau orang bertitip doa, doakan. Siapa saja yang ingin kita doakan, doakan. Bahkan Nabi mengajarkan ketika dizalimi oleh Bani Taif. Taif pernah lempar, Bani Taif pernah lempar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdarah pelipis, kobek pelipisnya, patah gigi beliau, tapi beliau doakan kebaikan. Ketika dilempar oleh Yahudi, diludahi oleh Yahudi, dilempar dengan ari-ari unta. Unta baru melahirkan, dilempar Rasulullah. Ketika orang ini sakit, dijenguk oleh Rasulullah. Yahmil samarat, dibawakan bunga, dibawakan buah-buahan oleh Rasulullah. Ini hendaknya menjadi iktibar bagi kita, karena Arafah haji kita ini mengikuti sunnah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penting kita mengikuti sunnah Rasulullah. Dulu di Nabawi ada sebuah pohon korma yang agak condong. Ketika itu Abdullah ibn Abbas lewat, pohon korma itu sudah tidak ada. Dulu pernah ada, Rasulullah pernah merundukkan kepala dengan unta ketika lewat di situ. Tetapi sahabat, ketika pohon korma sudah tidak ada, Nabi sudah meninggal dunia, merundukkan kepala lewat di situ. Ketika sahabat ini merundukkan kepala, tiba-tiba ada anak panah tersesat. Kalau seandainya dia tidak merunduk ketika itu, maka menancaplah anak panah di lehernya. Oleh karena itu, hari ini jangan kita ragukan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Cinta ada, ini untuk kita rasakan. Allah ada untuk kita rasakan. Ketika kita ditempeleng, ada rasa sakit. Tidak bisa. Bagaimana rasa sakit? Begitu juga Allah. Allah kita rasakan. Allah hadir dalam diri kita. Allah Jalla Jalal betul-betul ada dalam kehidupan kita. Sertakan Allah dalam hidup kita. Makanya doa yang paling masyhur ketika di Arafah ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Allah yang pantas kita sembah, tiada Allah yang pantas kita bermohon, tiada Allah, tiada Allah, tiada Allah, tiada Allah, Allah. Allah lah yang pantas kita minta tolong, Allah lah yang pantas kita bermohon. Oleh karena itu di Arafah ini mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita